Kabar petang akan kami lanjutkan dengan informasi ini terbaru kita ingin dengar juga langsung dari Istana. Apakah betul di Rabu Pon ini kabar mengenai perombakan kabinet? Ya, kita langsung tanyakan kepada rekan kami Yasin Idris. Yasin, apakah ada informasi ataupun indikasi mengenai perombakan kabinet yang akan dilakukan hari ini? Ya, nampaknya untuk jadwal yang banyak diprediksi hari ini tidak ada sama sekali dikarenakan kalau kita melihat jadwal Presiden Joko Widodo sejak pukul 2 siang tadi sudah bertolak menuju ke Bali untuk melakukan kunjungan kerja, diantaranya adalah peresmian waduk, dan ini dijadwalkan hingga esok sore baru kembali lagi ke Jakarta. Nah, tentu yang akrab di telinga masyarakat juga biasanya Presiden Joko Widodo ini melakukan reshuffle setiap hari Rabu Pon. Nah, kalau kita amati dari beberapa reshuffle yang dilakukan sebetulnya tidak semuanya terjadi pada Rabu Pon. Di periode kedua Presiden Jokowi menjabat ini sudah dilakukan 3 kali reshuffle, dan yang pertama pada tanggal 23 Desember 2020 itu masuk dalam Rabu Pon, kemudian 28 April 2021 itu adalah Rabu Wage, dan pada 15 Juni 2022 merupakan Rabu Pahing. Nah, kalau kita lihat dari sini memang tidak semuanya pada Rabu Pon, artinya masih ada kemungkinan jikalau nanti dilakukan reshuffle pada Rabu-Rabu selanjutnya. Kemudian yang semalam juga sudah ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo bahwa dalam upayanya ataupun dalam keputusannya untuk melakukan reshuffle ini berdasarkan 2 hal. Yang pertama adalah masalah kinerja menterinya, dan yang kedua ada unsur politik memang meskipun tidak banyak ataupun tidak mendominasi. Kemarin sempat kami pertanyakan juga dengan beberapa menteri apakah betul untuk masalah kinerja ini ada kekecewaan dari Presiden Joko Widodo, namun para menteri ini menjawab tidak tahu sebab masalah penilaian tentunya ada pada pribadi Presiden Joko Widodo. Namun kebiasaannya pemirsa, biasanya sebelum dilakukan reshuffle ini ada kekecewaan Presiden Joko Widodo juga yang biasanya dia ungkapkan ke publik, biasanya sebelum melakukan ratas ataupun dalam rapat paripurna bersama dengan para menteri. Ini dalam pembukaannya, dalam sambutannya biasanya Presiden Joko Widodo ini langsung menyentil menteri yang bersangkutan yang kinerjanya ini kurang bagus dan harus dievaluasi. Namun belakangan ini mungkin sekitar 3 bulan belakangan ini kami pantau di Istana Negara setiap kali ada ratas terbatas maupun rapat paripurna ini Presiden Joko Widodo tidak ada menyindir secara tegas ataupun melakukan evaluasi yang diungkapkan ke publik. Artinya kalau kita melihat kinerja Menteri Kabinet Indonesia Maju saat ini semuanya aman-aman saja, sehingga memang untuk kesempatan ataupun potensi reshuffle ini untuk masalah kinerja dapat dikatakan cukup kecil kemungkinannya. Jikalaupun nanti tetap terjadi adanya reshuffle, tentunya ini karena ada unsur politik. Nah, untuk unsur politik ini tentu ada 2 potensi jikalau nanti Presiden Jokowi ini menggantikan menteri dari Nasdem yang saat ini menjabat di 3 kementerian. Tentunya nanti ada 2 pilihan, apakah diberikan kepada profesional ataukah diberikan jatah ini kepada parpol lagi. Sementara itu Andrew Siro. Yasin Idris, informasi langsung dari Istana Negara Jakarta.